Bapak Ibu semua, kita melanjut ya ke rasamu adalah doa atau LOP yang ampuh dari Bapak Ibu semua. Kita pahami ya Bapak Ibu, kerja dari LOP. Bagaimanakah itu? LOP adalah pancaran dari pikiran kita, gitu ya. Pertamanya adalah pancaran pikiran sadar. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa LOP ya, nanti menjadikan ada LOP yang bekerja ada di bawah alam sadar gitu ya. Jadi di bawah pikiran sadar. Kemudian LOP itu terpancar melalui pikiran. Kemudian tak terasa itu nanti ada menjadikan lisan ya, ada terkristalisasi menjadi ucapan. Lalu ucapan-ucapan itu membentuk tindakan. Tidak sadar nih Bapak Ibu. Kemudian membentuk ada kebiasaan, ada habit yang baik, kemudian menjadikan ada karakter-karakter kita. Gitu Bapak Ibu. Ini kalau LOP, doa-doa Bapak Ibu itu mendalam, itu mewujudkan ada karakter Bapak Ibu itu karakter yang high vibration, yang mulia Bapak Ibu. Otomatis kalau Bapak Ibu sudah high vibration energinya, kemudian sudah mulia, Bapak Ibu pesan apa saja itu akan berdatangan, orderannya akan datang. Akhirnya nasibnya, layarnya menjadi baik. Nah, di dalam LOP itu Bapak Ibu, ya di dalam rangkaian tadi keseluruhannya ternyata dikendalikan kekuatan yang lebih besar dari pikiran sadar Bapak Ibu. Yang mengendalikan pikiran sadar di mana tuh Bapak Ibu? Ternyata adalah ada di pikiran bawah sadar, letak yang terdalam dari setelah pikiran. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, bagaimanakah itu pikiran bawah sadar? Ada di mana dan apa cara kerjanya? Kita pahami ya Bapak Ibu semua, LOP kita kenapa sih kok tidak kunjung datang gitu. Kalau misalnya kita tidak paham betul cara kerjanya, saat kita tidak memahami ya hukum ini kayak gitu Bapak Ibu ya, akhirnya ya tidak cepat sukses Bapak Ibu LOP kita. Padahal secara ininya ya, secara penelitiannya gitu ya, secara deteksinya dari Gurunda gitu ya, LOP kecil itu akan mudah sekali mewujud. Kemudian LOP besar itu kurang lebihnya 2 tahun gitu ya. Tetapi Bapak Ibu pada saat mau fokus nih di sini ya betul-betul ya, akhirnya belum 2 tahun saja kayak Bunda Rosnidar dapat apa kayak gitu ya. Tapi secara umumnya kurang lebihnya kalau yang saya rasakan memang yang LOP besar-besar itu ya kayak misalnya pengen punya toko ya, pengen punya apa kayak gitu ya, bangunan apa itu biasanya memang kurang lebihnya 2 tahun. Tetapi untuk hajat-hajat yang kecil-kecil itu memang cepat Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sudah merilis, tidak kepikiran kayak gitu Bapak Ibu. Jadi bawah sadarnya itu akhirnya bekerja itu nyaman, tenang kayak gitu Bapak Ibu. Nah, di sana ya pada saat kita tidak memahami hukum LOP-nya nanti tidak mudah terwujud nyata. Karena LOP itu ternyata terbesar cara kerjanya atas perintah dari bawah sadar. Nah, bawah sadar atau perasaan itu getaran energinya ada gelombang elektromagnetik 5.000 kali lipat lebih kuat dari pikiran sadar. Maka di sana letaknya tuh. Kenapa pada saat ada LOP dari pikiran sadar, kemudian juga perasaannya itu bahagia gitu kan. Ya dalam kondisi terendah saja dia tetap bisa terjaga tuh bahagianya, maka LOP-nya mudah tiba-tiba ajaib celing gitu ya. Nah kita sering mendengar nih ada motivasi ya, ada para trainer menyampaikan, ada motivator juga menyampaikan. Untuk kita, ayo Bapak Ibu semua kita fokuskan pikiranmu ya pada impianmu, kan seperti itu. Pikiranmu pada impianmu itu fokuskan saja gitu ya. Tetapi kadang kita tidak sampai mendalam nih, pikiran yang mana gitu ya. Tidak sampai mendalam nih dalam pemahamannya kan ya, tidak mendalam. Maka kita pada malam hari ini ya kita simak ya, kita pelajari nanti agar oh iya ya di sini kayak gitu.
Nah, pikiran yang dimaksud adalah bukan pikiran logika kita Bapak Ibu, bukan pikiran sadar kita Bapak Ibu, tetapi adalah pikiran bawah sadar. Atau yang di magnet rezeki Gurunda kita sampaikan adalah feel ya, perasaan ya. Dengan kata lain untuk kita memudahkan hati kayak gitu ya. Jadi pikiran pikiran yang dimaksud itu adalah perasaan kita, feeling kita atau hati kita. Jadi pada saat kita ada impian, fokuskan tuh pada pikiranmu gitu. Pikiranmu fokuskan saja, perasaanmu tuh difokuskan saja tuh ya pada impian-impianmu. Nah, perasaan atau pikiran bawah sadar atau hati inilah ya yang di sana terdapat ada ruang memori atau ruang penyimpanan data dari semua kejadian-kejadian yang kita alami. Saya sudah menjelaskan ya, waktu itu seluk-beluk dari adanya proyeksi kayak gitu ya. Nah, disinilah pada saat kita mempelajari ada perasaan, iya ya, ternyata oh ya di perasaan ini nih banyak sekali data-data gitu ya. Jadi saat teringat apa kayak gitu ya, hal-hal yang tidak nyaman itu langsung deg gitu ya, deg-degan kayak gitu kan. Nah, ingat tuh ya jurusnya dari Gurunda, oh deg-degan itu tandanya rezeki menjauh gitu. Akhirnya istighfar gitu ya, ambil air wudhu gitu, lalu sholat taubat kayak gitu kan. Ini cara-caranya untuk menetralisirnya gitu ya Bapak Ibu ya. Di perasaan itu ada banyak menyimpan data-data ya dari semua kejadian-kejadian yang kita alami Bapak Ibu. Kejadian apa nih? Kejadian di masa lalu, yang kemarin dan yang tadi Bapak Ibu. Itu tersimpan tanpa sadar Bapak Ibu, karena terserap dari pikiran sadar itu cuma 12%, kemudian mengendap tuh setiap peristiwanya ya ada di bawah sadar itu 88%. Dan kita tidak bisa mengawasi gitu kan, tidak bisa mengawasi penuh. Ini jangan sampai masuk ke bawah sadar kayak gitu kan, tiba-tiba kok masuk aja kayak gitu kan, apalagi memang belum mahir praktek kayak gitu ya. Ya tiba-tiba aja kan masuk kayak gitu, menjadikan ada endapan-endapan yang tidak baik gitu ya. Sehingga akhirnya kejadian-kejadian tersebut ya ada mengendap ya, meninggalkan banyak data di wilayah bawah sadarnya, wilayah perasaannya yang menjadi keyakinan selanjutnya terprogram menjadi nasib. Nah, sederhana itu Bapak Ibu ya, bagaimana saat doa kita itu terwujud, prosesnya seperti itu. Ada yang menyampaikan nih Bapak Ibu seperti ini, Bunda saya udah praktek, Bunda Pita saya udah ibadah loh, saya udah sedekah, saya udah tahajud gitu ya, saya udah melakukan ini itu setiap hari, tapi kenapa aku belum ajaib gitu ya. Aku udah wiridan, aku sudah lakukan amalan-amalan gitu ya, tapi kenapa ya kok belum juga nampak nih ajaibnya gitu kan. Lantas ada apa ini yang salah di saya gitu. Ada apa nih Bunda gitu? Apa ada yang salah? Nah, atau mungkin ada yang belum dipahami kali gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, enggak ada yang salah Bapak Ibu, amalannya sudah baik Bapak Ibu ya. Amalannya sudah baik, sudah benar Bapak Ibu, enggak ada yang salah ya. Sudah benar, sudah tepat, ya. Sudah baik gitu ya. Sudah betul Bapak Ibu. Tetapi di sana secara tepatnya Bapak Ibu memang ada file yang belum dipahami. Nah, ini setipis kulit ari Bapak Ibu, sebening kaca Bapak Ibu. Tetapi kadang hal yang kayak dekat aja itu kalau enggak dibuka gitu ya, enggak enggak diamati betul, enggak fokus kayak gitu, akhirnya iya ya itu yang belum saya lakukan kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti coba kita bongkar ya Bapak Ibu ya. Sedekahnya Bapak Ibu ya tetap lanjutkan. Jadi ada yang belum dipahami ya, filenya sekian persen ada yang belum dipahami Bapak Ibu. Akhirnya doa-doanya belum melangit nih. Ada tercancel lagi gitu kan. Nah, hal-hal baik yang dari Bapak Ibu sudah lakukan, kemudian jangan tinggalkan. Wah, udah enggak ajaib kok, saya tinggalkan aja ah. Nah, itu berarti putus asa, makin enggak ajaib Bapak Ibu ya. Hal-hal yang baik dari Bapak Ibu nih, amalannya, ibadahnya gitu kan, lanjutkan. Sedekahnya ya,
Wiridanya terus kerjakan Bapak Ibu, ibadahnya tambahkan ya. Lalu kita akan belajar ya, hal yang mana nih ya yang belum kita pahami. Coba kita ulik ya. Kita ulik apa sih yang belum kita pahami. Energi terendah, situasi terendah, kemudian yang disyukuri menjadikan energinya itu meninggi ya, energinya menaik kayak gitu kan, doa-doanya banyak dikabul. Ini kan harus panjang penjelasannya sebenarnya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan malam ini nanti mengcover nih Bapak Ibu ya. Malam ini terjelaskan ya, terpahamkan oleh Bapak Ibu. Kita ketahui Bapak Ibu, aktivitas-aktivitas kita sehari-hari itu mayoritas adalah kerja bawah sadar. Kita harus pahami itu Bapak Ibu. Saya sudah sering mencontohkan. Saya tadi bawa kunci gitu. Tiba-tiba lo tadi tak taruh mana ya gitu. Tiba-tiba langsung letak gitu ya. Taruh di mana gitu. Nggak ingat gitu kan. Nah di bawah sadar itu ya. Di bawah sadar itu akhirnya mendominasi kan tadi 88% ya. Jadi kegiatan kita itu didominasi oleh ternyata di kegiatan bawah sadar ya, bukan di wilayah sadar gitu Bapak Ibu ya. Pikiran bawah sadar sangat mempengaruhi, akhirnya wilayah bawah sadar itu sangat mempengaruhi dari nasib kehidupan kita, bukan wilayah sadar Bapak Ibu. Ternyata nih Bapak Ibu, nah pikiran bawah sadar memegang kendali yang terbesar 88%, akhirnya mempengaruhi dari nasib kita juga terbesar di sana. Lalu pertanyaannya, bawah sadar yang seperti apa contohnya? Gitu Bapak Ibu. Contohnya kayak gini Bapak Ibu. Contoh yang mudah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu naik motor nih atau naik mobil ya, dari rumah kemudian ke kantor kayak Bunda Pita ya. Misalnya atau Bunda Dina ya, dari rumah menuju ke ada tempatnya teman gitu ya, atau mungkin ke sebuah lokasi mau belanja gitu ya, atau mau ke tempat lainnya gitu ya. Nah kemudian di perjalanan tuh lancar gitu ya, kemudian dengan lancar di perjalanan gitu ya, saking lancarnya ya, kemudian saking nyamannya, akhirnya ya Bapak Ibu pada waktu mengendarai motor atau mobil itu tak terhitung berapa kali ngerem, enggak hitungan, enggak terhitung berapa kali untuk tekan gas, gitu Bapak Ibu.